Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to Rumpot. Oke, malam ini narasumbernya masih sama yang kemarin ya, tapi kalau sekarang mukanya kita nggak tampilin. Karena apa? Karena ada something. Oke, sekarang aku tanya sedikit ya, kita mau bahas tentang apa nih? Sebuah pengalaman gua bukan di dunia hitam ya, terjebak di dalam dunia hitam, bukan dunia ilmu hitam. Oke. Yang berkaitan dengan keselamatan saat itu, bisa dibilang nyawa lah. Oke, segitu aja ya. Segitu aja lah. Jangan Tadi banyak-banyak. biar nggak diliatin mukanya, jarinya aja. Jarinya aja. Boleh lah. Masih hafal kan jarinya? Bentuk jarinya masih hafal. Dari suaranya aja udah tahu ya episode keberapa ya, membahas tentang apa juga ya. Oke, langsung aja kita bahas ceritanya. Oke, Mas Tebo. Iya. Boleh dalam. Boleh diceritain awal mulanya bagaimana bisa terjerumus? Enggak terjerumus ya? Nggak terjerumus. Lebih tepatnya terjebak. Terjebak dalam kegiatan atau kelompok? Sebenarnya bukan cuma bukan kegiatan atau kelompok, kegiatan dan kelompok kayak gitu. Jadi awalnya mulai dari kegiatan terus sampai akhirnya ke dalam sebuah kelompok, apa ya sebutannya, kayak sebuah komunitas gitu. Bisa dibilang ini aja ya buat info sebelum cerita. Jadi komunitasnya itu komunitas dukun. Gitu. Ilmu hitam ya. Kalau bisa dibilang ilmu hitam sebenarnya gua pun juga gimana ya? Karena mereka masih berasaskan dengan agama juga sebenarnya gitu. Cuma ada praktek-praktek atau ritual-ritual yang menurut gue saat itu bertentangan sama hati banget sih. Bertentangan sama hati sampai akhirnya gue berdoa saat itu, ya Allah gue gak mau ada di sini gitu. Kalau gue melakuin ini, tolong maafin gitu. Karena kalau saat itu ibaratnya denial atau anggaplah keluar dari ritual itu atau keluar dari kegiatan itu, kemungkinan nyawa gua atau mungkin nyawa keluarga bisa terancam. Kayak gitu. Segitu aja nih ceritanya, jangan panjang-panjang ya. Nggak usah panjang-panjang lah, karena gue yakin sih episode ini bakal panjang. Dan disclaimer juga, sebelumnya gue sempat cerita sedikit ke Puput dan alasan pertama kenapa jangan dimunculin muka gue di episode ini gitu. Karena nanti akan tahu kenapa muka gue jangan dimunculin di episode ini gitu. Nanti dia ini bakal tahu. Terus ada disclaimer juga di awal, nggak semua orang gue bisa cerita lengkap, jujur aja. Jadi cerita ini gue pernah cerita sama 2 orang secara off air, lagi ngobrol, dan itu pun man to man ya, face to face, atau maksudnya obrolan orang per orang yang bisa gue cerita secara lengkap. Dan selebihnya cerita gue tuh kayak semacam ingetan gue tuh kayak semacam diacak gitu. Ngacak jadi gitu. Puzzle ya? Lebih, kalau puzzle juga enggak, jadi kayak macam time skip, terus skip lah. Jadi ada beberapa cerita yang bakal skip, terus ada beberapa cerita yang berantakan alur ceritanya. Dan itu bukan gue yang mau. Gue mencoba sebisa mungkin untuk bisa cerita, tapi beberapa kali gue coba itu nggak pernah bisa cerita secara utuh. Cuma sama 2 orang itu secara off air. Dan cerita ini, lagi-lagi cerita ini belum pernah gue angkat di podcast gue, belum pernah gue angkat di YouTube gue, di Horror Session itu belum pernah gue angkat. Bahkan di YouTube orang lain atau podcast orang lain belum pernah gue angkat sama sekali sih. Jadi ya Rumput lah tempat pertama kali gue cerita. Oke. Nggak usah banyak ngomong lagi ya. Iya. Oke, langsung aja nih.
aku mau tahu gimana awal mulanya Mas bisa ikut dalam kelompok tersebut. Awal mulanya, jadi pertama kali itu bukan ikut dalam kegiatan ya, jadi diajak salah satu teman di dunia perfilman saat itu. Lagi-lagi ya, ini di dunia perfilman, sebelumnya kan perfilman juga, terus hari ini juga perfilman juga. Dan, oh ya sebelumnya, ini nama bakal disamarin ya, nama, tempat, lokasi, bahkan kota pun bakal gue samarin. Nah, saat itu diajak untuk membuat sebuah film pendek gitu. Awalnya dari bilangnya mau bikin film pendek. Film pendek dari salah satu teman. Dan diajaklah ke sebuah apartemen. Oke. Ada apartemen di situ di Bilangan, daerah Jakarta Barat ya. Daerah Jakarta Barat ada di apartemen situ. Gue diajaklah ke tempat itu, ke apartemen itu untuk membicarakan soal film pendek itu. Jadi film pendek ini menceritakan seorang wanita yang dia tuh berbau dengan daerah dan berbau dengan, sebenarnya bukan mistis tapi klinik, beda ya mistis dengan klinik ya. Klinik itu kita bisa bilang kayak sesuatu yang ada di situ mitos. Mungkin kalau di Jawa kejawen itu bisa kita bilang budayanya ya. Iya, jadi segi budayanya. Jadi hal-hal klinik yang akan dimunculkan di dalam film itu. Oke lah, saat itu gue ikut ke apartemen itu, apartemen daerah Jakarta Barat, bersama teman gue sebutnya namanya Andi. Bo, gue ada project film, gue diajakin project film pendek. Oke, gimana? Projectnya itu, ini kita mau bicara di apartemen B lah, anggaplah apartemen B. Kita ketemu sama penulisnya. Dan penulis itu juga sekaligus produser. Saat itu ya. Dia juga sekaligus produser. Datanglah gue ke apartemen itu, dan pertama kalinya ketemu si produser. Gue bisa sebut namanya, anggapan gue Nini. Karena dia sudah STW ya, setengah tua lah gitu, dan mukanya ya bisa dibilang tua banget juga enggak, dibilang muda juga enggak, ya STW lah. Soalnya kalau tidak salah saat itu dia sekitar umur 40-an lah, menuju 50, kalau tidak salah ya, lupa juga. Nah, dia tuh punya perawakan, rambutnya sebenarnya rambutnya nggak keriting, jadi kayak rambutnya agak kusut gitu, tipis, banyak putih, banyak uban, tipis, dan ada beberapa kulit kepalanya yang kelihatan. Ya, entah itu mungkin rontok atau gimana gitu kan. Terus saat pertama kali ketemu itu, gue benar-benar welcome. Benar-benar ya, dia selayaknya produser, gue selayaknya kru gitu kan. Oke, nah teman gue ini si Andi dipercaya sebagai sutradara di film itu, gitu, di film pendek itu. Jadi dia ditunjuk sebagai sutradara. Nah, gue saat itu yang sebelumnya sebagai art gitu, saat itu gue dipercaya untuk sebagai sebutannya ya, line producer, karena gue berhubungan langsung dengan produksi, dengan produsernya, dengan penentuan lokasi dan lain-lain gitu. Oke lah, kita ketemu di apartemen itu bareng istrinya si Andi. Ada juga istrinya si Andi, gue ingat. Ada istrinya si Andi, anggap aja mungkin sebutnya namanya Caca. Nah, Andi Caca ini kita sempat keluar sebentar setelah ngobrol tentang film itu, dan gue sempat baca naskahnya juga di dalam apartemennya, di dalam ruangan apartemen gue sempat baca naskahnya sedikit, dan gue bilang, wah ini film bagus, ini film ya bisa dibilang jarang film dengan genre seperti ini. Mungkin genrenya itu kayak dramaturgi gitu loh, kalau tahu dramaturgi. Nah,
Itu semacam kayak gitu. Kalau gue baca pertama kali saat itu, wah ini dramaturgi gitu. Oh iya nih, oke. Nah, karena film pendek itu bukan cuma kita buat film pendek, karena target kita tuh sebenarnya untuk film festival saat itu. Dan muluknya kita itu untuk film festival di luar juga gitu. Kita bakal tampilin di luar juga. Nah, gua saat itu yang apalagi bisa dibilang masih bukan baru juga ya di dunia perfilman ya, kayak ambisinya tuh masih gede lah gitu, ambisinya masih tinggi untuk menggarap sebuah film yang gue produksi sendiri gitu. Sebelumnya kan gue sebagai kru aja gitu. Oke. Gue baca judulnya, gue sebenarnya pengen nyebut judulnya karena judulnya ini berkesinambungan sama ceritanya, cuma masalahnya gue ragu untuk menyebutkan Oke, judulnya nggak gitu. usah lah ya. Nggak usah. Oke, kita akhirnya bertiga keluar. Enggak, sorry, gue sama sutradara keluar dari Berdua berarti. apartemen. Gue sama sutradara si Andi ini, gue keluar, niatnya kita beli rokok lah dan lain-lain. Ngobrol lah di depan parkiran, ngobrol di depan parkiran itu ya ngobrol-ngobrol kayak, lu yakin lu sebagai sutradara? Gitu kan. Dan iya, dia bilang, iya dia yakin, dan dia ngeyakinin gue, oke. Dan dia juga ngeyakinin gue juga untuk ikut di dalam produksi itu. Gitu. Nah, oke, selesai saat itu pertama kalinya gue ketemu mereka. Itu pertama kalinya gue ketemu si Andi, istrinya Caca, dan si Nini. Sebelumnya gue nggak tahu si Andi itu kenal sama si Nini itu dari mana, kayak gitu. Karena yang penting gue diajakin aja, mungkin link, terus ngubungin si Andi, terus Andi ngubungin gue. Gue lah orang pertama yang dihubungin Andi ketika Andi diajak main film. Diajak untuk menggarap film. Selesai sampai di situ, gue beberapa kali main ke apartemen. Dari situ nggak ada kejadian yang sebenarnya ganjil sih. Maksudnya ya berjalan normal aja. Sampai akhirnya kita Nini pindah apartemen di Bilangan Jakarta Selatan. Saat itu gue diajak lagi, sebenarnya lebih ke meeting. Cuma jadinya kita di situ kayak apa ya, kayak menentukan talent, terus akhirnya mulai mencari-cari tim produksi gitu. Jadi udah mulai yang lebih jauh lagi lah, ke tahap yang lebih jauh. Nah, dari situ waktu di apartemen B kan di Jakarta Barat itu kan gue keluar cuma sama si Andi. Jadi Nini dan istrinya Andi, Caca, itu di kamar aja gitu. Jadi belum ada hal yang menurut gue aneh. Ganjil, gue nggak bilang aneh tapi ganjil. Sampai pindah ke apartemen di daerah Jakarta Selatan, kita keluar bareng. Jadi abis dari kamar, nemuin si Nini di kamar, kita keluar bareng. Nah, si Nini ini punya kebiasaan yang unik ya, yang gue pikir unik. Unik atau aneh? Lebih ke? Saat itu gue pikir unik. Karena gue nggak berpikiran apapun ya saat itu ya, cuma nih menurut gue unik nih. Jadi dia suka makan kembang. Gua nggak tahu itu, kayaknya sih kembang Kamboja ya, karena kan kalau di apartemen yang di Jakarta Selatan itu kan banyak pohon Kamboja ya. Gua sempet ngambilin beberapa helai Kamboja karena minta tolong diambilin, kan gua ambilin dan tanpa ada rasa curiga sama sekali. Udah ya selayaknya anak buah yang menuruti bosnya kan, karena dia kan bos kan, statusnya sebagai bos produser saat itu. Oke lah, gue kasih dia makan dan gue ngeliat biasa aja gitu. Ya udah, terus akhirnya kita mulai yang pertama dicari itu talent. Nah, ada satu talent cewek yang gue kenal yang mungkin gue rekomendasikan. Si Andi ini tahu dia. Udah kenal. Udah kenal. Jadi udah kenal duluan, terus gue bilang, ya udah itu dia aja lah, gitu gue bilang. Gue sebut lagi namanya Fani. Banyak
sebelumnya banyak, sorry, ini nama-nama ini disamarkan semua ya. Bahkan nama-nama nanti yang nanti muncul itu bakal gue samarin semua. Saat itu gue diminta buat ngubungin Fanny langsung gitu kan. Gue hubungin dan memang dia itu tinggal di dekat apartemen yang ada di Jakarta Selatan itu. Di dekat apartemen yang kita lagi ada di situ. Oke, kita buat janjian ketemuan. Kita janjian di salah satu tempat makan gitulah di apartemen itu. Oh, si Fanny itu diantar sama cowoknya. Cowoknya gue kenal juga, dan gue kenal dekat juga sama cowoknya. Gue namain dia si Bram. Fanny si Bram datang, Fanny ngobrol sama si Nini, Bram ngobrol sama gue. Oke, first impression si Nini ngelihat si Fanny itu langsung cocok gitu. Jadi mereka langsung ngobrol, langsung kayak bahas-bahas yang sebenarnya pembahasannya menurut gue nggak terlalu nyambung sama pembahasan mereka, cuma yang gue lihat mereka tuh cocok aja gitu sama si Fanny dan Nini ini kan. Oke, mereka selesai, Fanny pulang sama si Bram cabut. Ini ngasih first impression ke gue, dia orang yang gue cari gitu. Kata si Nini. Maksudnya yang gue cari adalah untuk memenuhi karakter yang ada di film pendek itu. Fix kita lock. Di lock lah talent saat itu. Dan saat itu pengumpulan kru dulu. Saat itu gue tarik-tarikin kru yang gue kenal saat itu. Ada DOP, termasuk ada sutradaranya kan tadi Andi. Ada DOP itu director fotografi, kameramen kalau bahasa awamnya. Terus ada soundman, ada editor, ada art director. Karena gue nggak nge-art kan saat itu. Gue as a line producer aja. Jadi ada satu art yang ibaratnya menggantikan posisi gue. Dan soundman-nya adalah Budi. Kalau ada yang dengar episode gue sebelumnya, ada nama Budi, dan ini tokoh yang sama dengan si Budi ini, dengan si Budi yang sekarang. Gue kumpulin lah semua kru sampai kita buat satu grup bareng. Setiap kita meeting, si Nini tidak pernah datang. Nggak pernah datang malah? Nggak pernah datang, si Nini nggak pernah datang. Nggak pernah datang, tapi dia kayak menitipkan duit operasional, kayak gitu. Cak nih, duit operasional, oke, buat rokok, makan sama mereka. Karena meetingnya itu di rumah gue. Meeting kru ya, kita udah ngebahas secara profesional lah skrip ini gitu, kita bawa kemana. Bahkan editornya pun saat itu termasuk editor yang bisa dibilang editor profesional ya, karena dia udah berapa film dan ada salah satu film dia juga yang masuk yang menang FFI gitu. Nah, pokoknya kita berapa kali meeting di rumah gua saat itu. Di rumah gua di bilangan ujung Jakarta Selatan. Kita meeting bahas semuanya, skrip scene by scene, frame by frame kita bahas, sampai masalah teknis pun juga kita bahas, antara DOP dengan editor, nanti kameranya kayak gini, pasien ini tuh kameranya begini, pokoknya semuanya tuh udah udah kita obrolin lah. Nah, sampai saat terakhir akhirnya gue balik lagi ke apartemen yang di Jakarta Selatan. Gue meeting terakhir sama dia, sampai akhirnya gue ditunjuk langsung untuk terjun ke Kota T. Sebelumnya itu, gue memastikan ke si Nini, budget produksi. Gue pastikan sekali lagi. Di apartemen itu, gue dikasih lihat budget produksinya. Pokoknya semua keperluan, budget keperluan produksi udah siap, udah tinggal running. Nanti lo tinggal berangkat aja ke Kota T. Saat itu di Kota T gue nggak tahu harus ngapain gitu kan. Belum tahu harus ngapain. Karena dia bilang dia akan ke Kota T duluan, nanti gue suruh nyusul. Gue ajaklah saat itu si Budi. Berdua gitu? Berdua. Karena di sana kita cek lokasi, terus bertemu dengan orang-orang yang berkepentingan yang niatnya berkepentingan dalam film itu. Jalanlah sama Budi berdua ke Kota T.
dengan ya ditransferin lah saat itu kan. Gue cuma diarahin dari jauh sama si Nini. Lo turun di sini, nanti lo ke hotel ini. Nah, adalah satu hotel di Kota T. Sampailah gue sama Budi ini di Kota T, di sebuah hotel di Kota T di dekat alun-alun. Hotelnya itu hotel tua, lagi-lagi hotel tua sih. Hotelnya itu dia per kamar, sebenarnya bisa dibilang hotel nggak ya? Hotel atau losmen gitu lah ya. Jadi kamarnya yang 3 petak, ya 3 petak ada atas bawah. Jadi yang kamarnya itu pintu depan terus langsung halaman gitu yang buat lewat mobil parkiran kayak gitulah. Hotel kecil lah, mungkin kalau kita bilangnya kalau di Jakarta hotel melati kali, mungkin ya, mungkin. Tapi nggak melati juga sih karena dia termasuk yang besar. Beberapa waktu lah kita di sana sampai sekitar kalau nggak salah 3 hari. Kalau nggak salah di 3 hari, gua sama si Budi ada di hotel itu. Akhirnya, nah hotel itu punya sini nih bilangnya itu hotel kenalannya. Salah satu kayak semacam raja-raja itulah, raja-raja daerah gitu kan di daerah sana. Oke. Kita stay di hotel itu berdua, benar-benar berdua. Si Nini nggak stay di situ. Dia Tapi bilang dia ada di daerah situ. dia ada di daerah situ. Kita sempat ketemu sama dia tapi ketemunya di luar. Dia balik ke rumah. Jadi bilangnya gue balik ke rumah. Karena dia cerita ada saudara-saudaranya lah. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak diasingkan gitu sama saudara-saudaranya. Selang 3 hari, kru yang dari Jakarta itu kita panggil ke lokasi itu. Nah, sebelum mereka datang itu, kita berdua, gue sama Budi itu, sempat beberapa kali bikin proposal. Jadi, si Nini mintalah. Jadi, bukan gue yang langsung, tapi si Nini minta tolong buatin proposal, karena waktu itu ya gue otomatis standby laptop dan apa itu kan. Pokoknya gue buatin proposal, terus dikasih ke Nini, buat entah dia serahin kemana. Beberapa kali gue sama si Budi itu ketemu sama salah satu pejabat-pejabatnya di situlah, pejabat-pejabat kecil. Mungkin link dasar kali ya. Bukan lingkaran, bukan circle satunya. Datanglah DOP, terus Art, Astrada, sama beberapa kru lain. Ada driver juga. Dia datang ke itu, terus akhirnya kita nginep lah di hotel itu bareng-bareng. Kita nginep di hotel itu bareng-bareng sampai ada satu driver yang gua ajak masuk, dia nggak mau. Nggak tanya kenapa? Saat itu gua tanya, cuma dia nggak cerita alasannya. Namanya si Ricky, anggap aja Ricky lah ya, driver ini. Tik, ayo lu tidur aja dalam kamar gitu. Enggak, gue di mobil aja gitu. Ngapain sih, orang ada kamar banyak gitu. Enggak, udah nggak apa-apa, gue di mobil aja. Oke, fine. Nah, selama di situ itu kalau nggak salah sekitar 1 minggu, sekitar 1 minggu. Kita tuh setim tuh keliling ketemu sama link-linknya si Nini untuk mempresentasikan film ini. Nah, termasuk ada link yang diundang ke hotel itu untuk kita presentasikan. Termasuk kita kasih proposal yang gue buat di awal tadi kan. Oke. Terus kita beberapa kali beberapa orang kita akhirnya kenal dan dekat gitu. Sama gue terutama. Ada salah satu pejabat yang gue sebenarnya ngerasa bersalah sih saat itu. Cuma gue sebutnya namanya Pak Adi kali. Dia salah satu pejabat di situ, ya pejabat bawah lah gitu, link bawah. Gue sempat dekat sama dia, jadi kita jalan bareng keluar gitu, cerita soal ini. Dan dia mau sebagai kayak pintu untuk ke link-link lain. Termasuk kita kalau nggak salah ya, kita datang ke calon bupatinya kota itu. Okay. Iya. Kita
datang ke situ, lagi-lagi kita presentasikan. Di situ kita ada foto, bareng, dan dekat sama beberapa, dan itu sama Pak Adi juga ya. Jadi Pak Adi yang ngasih link dan lain-lain. Pokoknya akhirnya gue deket lah, gue, Budi, sama akhirnya kita mengundang satu orang lagi yang merupakan teman dekat gue sama Budi. Dia di dunia perfilman juga, dia line producer asli. Kalau gue kan line producer di film saat itu yang bisa dibilang dadakan lah, line producer dadakan. Kalau ini line producer asli. Dia waktu itu lagi syuting di daerah Bandung gitu. Terus kita telepon, kesini lah, gabung. Datanglah dia. Kita sebut namanya Bejo. Karena orang Jawa juga kan, Bejo. Jadi yang selalu jalan itu gua, Budi, Bejo. Gua itu selalu bertiga sampai akhirnya kita bertiga tuh deket sama yang Pak Adi tadi. Sampai saat itu Fanny dan cowoknya Bram diundang, kita panggil ke Kota T. Buat dia sempat beberapa kali presentasi bareng, termasuk di yang calon bupati itu. Termasuk dia datang, dia ikut mempresentasikan itu gitu. Dan diantar sama si Bram. Jadi Bram itu cuma nganter, si Bram pulang. Jadi si Fanny nanti bareng terus sama kita. Udah. Nah akhirnya dari hotel tua yang kita tempatin saat itu kita sempat satu kali ke rumah salah satu link juga. Itu diarahin linknya sama si Nini, disuruh ke sana. Si Nini juga hadir juga saat itu. Nah, di situ lagi-lagi si Ricky di mobil kan. Erik dalam makan. Enggak. Ya lu belum makan aja dulu. Enggak usah. Nah saat itu ada kejadian unik sih sebenarnya. Karena saat itu bini gue lagi hamil, kita di situ jadi ada kolam ikan, kita disuruh mancing ikan di situ. Udah mancing aja, ambil gitu. Dan gue nggak mau pakai pancingan kan, pakai serokan. Karena bini gue lagi hamil, gitu. Pakai serokan. Ya mitos lama, cuma entah kenapa gue harus berwaspada gitu. Ya oke, gue pakai serokan. Dan ketika pengen ngolah ikan, gue disuruh ngolah ikan gitu. Ikannya lumayan gede. Gue disuruh bunuh ikan. Kenapa harus Mas disuruh? Nah, gue nggak tahu. Sampai akhirnya tuh ikan gue nggak bunuh-bunuh. Gue diemin di depan keran. Gue takut ya, karena bini gue lagi hamil gitu. Karena istri gue lagi hamil, gue takut kan gitu. Kayak itu ikan mungkin kalau tukang ikan ya mungkin srek aja kan. Kalau gue sampai gue mau getok, gue takut gitu kan. Udah, pokoknya akhirnya diolah lah sama si Nini besok pagi. Jadi dari malam, tapi malam itu nggak masak karena gue nggak berani. Sampai akhirnya diolah besok pagi ya, besok siang lah. Kita nginep di situ, ingat. Kita nginep di situ. Sebelum kita pindah hotel, kita nginep di situ. Nah, selepas dari situ, kita move lagi ke hotel yang berbeda. Hotel yang ini lebih mending. Karena nggak bangunan tua ya? Nggak bangunan tua, karena hotelnya tingkat. Kalau yang kemarin kan cuma 2 tingkat, tapi yang banyak kamar di kelilingan gitu. Itu kita sama kru itu 1 malam kita nginep di situ. Jadi kita sewa beberapa kamar, ada beberapa kru yang ada di dalam 1 kamar itu. Nah, karena gue deket sama si Budi, sama si Bejo, gue sama mereka tuh, ya kita bertigaan terus lah. Pokoknya bertigaan terus. Sampai di hari kepulangan kru. Nah, tapi sebelum hari kepulangan kru itu, ada kejadian yang menurut gua kejadian ganjil pertama menurut gua saat itu. Karena si Fanny itu dia kayak kesurupan dan bisa dibilang melata ya. Kalau bahasa kita melata ya. Kalau bahasa kayak ular ya? Ular. Jadinya. Saat itu di kamar itu tuh ada si Bram dan si Nini gitu kan.
si Nini itu nolongin dia, gitu kan. Nolongin si Fanny. Gue sempat skip beberapa kondisi ya, beberapa adegan gue skip. Tapi yang merhatiin itu si Budi. Jadi kayak gumpalan atau apa gitu, dia dimasukin ke botol, dan botol itu tuh ditaruh di kamar kita. Dan jadi ngeluarin apa sesuatu dari tubuh si Fanny. Botol itu apa namanya? Botol itu tuh ditaruh di kamar kita. Sempat, jangan taruh sini apa sih? Taruh luar aja bang, di mana? Itu sempat kok ditaruh di depan pintu karena kita nggak berani ditaruh di dalam. Gitu. Kenapa nggak dibuang aja? Nggak, gua nggak tahu sebabnya saat itu ya. Karena mungkin entah kondisinya lagi kredit atau gimana, dan kalau buang pun juga mungkin nggak bisa buang sembarangan kan kalau kayak gitu. Kalau nggak salah itu harus dibuang di kali atau gimana gitu. Yang jadi, penting air ya? Ya bukan yang penting air, jadi anyut gitu loh. Jadi dia menjauh gitu lah. Jadi bukan dibuang di satu tempat yang dia akhirnya menetap. Terus mungkin kalau pemikiran gua, kalau saat itu tiba-tiba botol itu kebuka dan keluar lagi bisa balik lagi. Ya gua nggak tahu ya. Cuma gua mikirnya logikanya saat itu ya harus dikali jauh gitu kan. Saat itu kan gua lagi kencang-kencangnya sama agama ya. Jadi sholat on time lah gua. Sebisa mungkin jamaah gitu. Bener-bener saat itu agama gua lagi kenceng kan. Mungkin saat itulah mungkin lagi akan diuji gitu. Nah, di hotel itu juga, itu beberapa kali gue ngambilin bunga Kamboja untuk sini nih. Gitu. Gue sampai sempat bercanda kok, wah tinggi banget nih, gimana nih caranya nih? Udah, pokoknya intinya gue ambilin lah untuk sini nih. Dan gue ngeliat langsung dia makan kembang itu. Sampai gue tanya kok ke dia, emang enak apa? Ya ini cobain aja, enggak ngapain gitu. Bunga dimakanin gitu kan. Enggak lah, maksudnya gua nggak ada kepikiran apa-apa sih, karena mungkin itu ritualnya dia lah, atau mungkin kebiasaan dia atau gimana. Sampai akhirnya kepulangan kru. Saat itu kita tuh harus ngasih ibaratnya uang jalan lah untuk kru, karena selama berjalan kan mereka udah muter kemana-mana. Berarti gitu. Yang pulang kru aja? Kru. Yang tersisa itu gua, Budi, Bejo, Bram, Fanny, Nini. Yang tersisa cuma 6 orang itu. Sampai akhirnya Bram juga ikut pulang dulu. Enggak sama Fanny? Enggak. Tapi Bram masih ada di situ. Saat kru semua lain pulang, Bram masih ada di situ. Dan masalahnya adalah saat itu entah gimana kita ajukan pinjaman ke Bram untuk ngongkosin kru yang pada pulang. Karena Bram merasa mungkin ceweknya ikut di dalam produksi itu, ya udahlah, dia bilang dia pinjemin ke temannya. Gue cerita ini karena ada koneksi nanti di belakangnya. Gue memutuskan untuk ngobrol sama si Bram atas saran si Nini, kayak gitu. Pokoknya saat itu tuh paling nggak kru yang pulang itu udah bawa uang perjalanan lah selama ini. Ya udahlah. Udah, gue akhirnya bikin tanda tangan di kwitansi yang akhirnya gue tanda tanganin kwitansi itu sama si Bram. Oke. Udah selesai, kelar kru pada pulang, sisalah kita berenam tadi. Gua, Budi, Bejo, Fanny, Bram, dan Nini. Di situ kita masih ada ritual untuk ngebersihin Fanny. Oke. Karena sisaan yang dia kerasukan itu ya? Kerasukan itu. Dan ternyata memang si Fanny itu, menurut cerita Fanny dan Bram, itu dia sudah ada kayak diguna-guna atau ada kiriman. Itu udah lama. Sampai akhirnya Bram lah yang akhirnya nemenin Fanny terus. Ini menurut cerita mereka ya. Jadi katanya itu dari mantannya si Fanny. Jadi, si Bram itu sama si Fanny, mereka itu sebenarnya sudah nikah siri di luar gitu. Sudah nikah siri, meskipun mereka berdua agamanya Kristen gitu ya. Jadi mereka tuh nikah di luar agama apa ya? Ya mungkin kalau dalam Islam nikah siri lah kayak gitu. Jadi mungkin ada ketidaksukaan dari mantannya saat itu ya. Ini cerita versi mereka. Jadi dia ngirimin
yang bisa dibilang saat itu tuh berat gitu loh. Jadi si Fanny tuh sampai dia ngerasa frustasi, apapun yang dia lakuin itu pasti gagal. Dan itu diceritain langsung sama Fanny dan si Bram itu. Dan Bram ya nenangin dia, enggak kok, enggak kayak gitu. Kita tetap berobat terus. Bahkan mereka pun berobat sampai ke ustadz-ustadz. Meskipun mereka Kristen ya. Jadi mereka udah coba segala cara untuk mengeluarkan si ilmu hitamnya dari dirinya si Fanny gitu. Bisa mungkin kita bisa bilang singkatnya santet kali. Karena secara fisik dia jadi kayak orang anoreksia gitu loh, kurus banget gitu. Tapi sebenarnya dia cantik. Cuma entah kenapa kayak ngelihat dia tuh males gitu. Auranya jadi ya? Ya mungkin ya. Ini kan asumsi masing-masing lah ya. Apakah gue pribadi atau gimana? Cuma gimana sih kalau orang cantik kita ngelihat kita kan tertarik ya, interest. Oh iya ini cantik gitu. Tapi ini enggak, dia cantik tapi gue nggak interest gitu loh. Nggak ada interest ke dia gitu. Bisa dibilang kayak nafsu juga enggak lah gitu. Kita beberapa alternatif sampai disuruh, waktu itu ingat banget. Jadi gua, Budi sama si Bram itu disuruh nyari kelapa gitu kan. Kita muter tuh di kota itu nyari-nyari kelapa. Kelapa muda kelapa apa gitu, pokoknya kelapa. Medianya kelapa gitu. Udah kita di situ ritual-ritual gitulah, dan beberapa kali akhirnya gue menyaksikan si Fanny-nya ini kesurupan. Lagi? Iya kesurupan, karena namanya proses penyembuhan ya, kayak misalkan kayak ruqyah juga kan pasti langsung beronta-ronta atau gimana. Nah ini prosesnya juga sebenarnya sama kayak gitu, cuma gua nggak bilang ini ruqyah karena ini prosesnya tidak ada dalam ritual agama gitu kan. Dan bener-bener prosesnya tuh yang gua nggak tahu itu bacaan apa dan medianya itu apa, sampai gue belum pernah secara agama gue belum pernah ngeliat jin dimasukin ke dalam botol, mungkin cuma ada di film-film atau di acara-acara gitu. Iya, tahu. Nah, udahlah. Pokoknya beberapa kali treatment itu sampai akhirnya Bram memutuskan untuk pulang karena dia harus kerja. Ditinggalkanlah Fanny bersama kita. Gitu. Gue termasuk deket ya sama si Bram. Jadi makanya Bram titipin ke gue, "Bo, tolong jagain Fanny." Gitu. Oke, gue jagain semaksimal gue jagain semampu gue. Setelah si Bram pergi, sebelum gue pindah ke kota G, ada satu tempat yang kita kunjungin bareng-bareng dan bersama kru, yaitu Gunung G. Kita ke Gunung G untuk survei lokasi karena ada beberapa scene yang kita akan menggunakan lokasi Gunung G ini. Dan kita sudah sempat nemu lokasi yang pas, yang oke menurut kita di kota itu gitu. Jadi sebuah pedesaan, tengahnya itu danau, ada danau dan sekelilingnya itu desa dan ada rumah-rumahnya itu yang benar-benar kita harapin gitu. Rumah-rumahnya, bentuk-bentuk rumahnya, terus lokasi-lokasi jalannya itu sesuai sama yang kita harapin di skrip itu. Kita udah sempat ke situ beberapa kali dan kita udah nentuin posisi, lokasi, terus rumah-rumahnya, terus sampai kita nyari-nyari ekstras yang ada warga-warga sekitar situ. Itu beberapa perjalanan selama di kota T. Sampai akhirnya kita ke gunung, termasuk ke Gunung G itu, untuk sebenarnya bukan cuma survei lokasi. Kalau bahasanya sini ini kita minta izin. Karena film itu berkaitan dengan budaya dan daerah sekitar situ. Wabil khusus Jawa Barat. Gitu. Nah, pindahlah setelah tadi kita di hotel itu, setelah kita di hotel terakhir, hotel yang lumayan bagus, kita pindah ke kota G. Nah, di kota G ini, itu akhirnya tersisa gua, Budi, Bejo, Fanny, dan Nini. Dan kita tinggal di sebuah rumah yang katanya si Nini itu rumah saudaranya. Katanya. Rumah keluarganya yang tidak ditempati.
karena memang di dalamnya itu ada beberapa barang gitu. Rumah keluarganya yang tidak ditempati. Oke lah. Nah, saat saat itu nih sudah ada permainan yang gue bilang apa ya sebutannya, semacam playing victim gitu. Karena saat itu kita beranggapan ada semenjak kehadirannya si Fanny di kota T saat itu. Si Fanny selalu menjadi kambing hitam dalam perjalanan kita gitu. Setiap ada kejadian sesuatu pasti si Fanny. Karena dia suka kerasukan itu. Karena dia masih ada sihir atau ilmu hitam atau santet bahasa singkatnya di dalam tubuhnya dia gitu. Fanny sebagai kambing hitamnya saat itu. Jadi ya seakan-akan dia yang salah ya. Ya seakan-akan dia yang salah. Kayak misalkan kayak kelingling batal, terus tiba-tiba kesini nggak setuju, pokoknya yang sudah kita rencanakan di kota T itu buyar, udah ada aja lah gitu kan, itu buyar. Kita akhirnya pindah ke kota G bersama si Fanny tapi kita maksudnya jadi satu ya. Di dalam satu rumah itu kita jadi satu dan menggunakan satu mobil. Mobilnya itu adalah mobilnya si Bejo yang dibawa dari Bandung. Mobil kecil berpenumpang berkursi 5 gitu lah. Nah, ketika di kota G itu di dalam rumah itu kan, itu ada sebuah kejadian ketika gua sama Budi dan Bejo keluar untuk nemuin salah satu link kita di kota G. Nah, link itu dari salah satu link kita di kota T, gitu. Jadi oper-operan terus kan. Nah, kita pergi bertiga, itu kan satu mobil. Tersisa cuma Nini sama si Fanny. Mereka berdua. Jadi bentuk rumahnya itu kayak perumahan. Jadi di dalam perumahan gitu. Jadi kita kalau masuk rumah tuh kayak gerbang perumahan. Nah, rumahnya itu di paling pojok, ingat banget. Dia 2 lantai, ada parkirannya ada gerbang rumah, parkirannya sebelah kiri, pintunya di sebelah kanan, ada kamar di bawah 1, terus di sebelah kanan kalau kita masuk pintunya tuh pintu 2, terus ada dapur di sebelah kanan juga, jadi kamar, terus ada dapurnya juga di situ, terus ada tangga kan depan masuk. Pokoknya jalan tangganya itu pas di depan pintu, jadi ada depan sama pintu itu buat naik tangga ke atas. Nah, saat itu Fanny sama Nini di atas. Di atas itu ada 2 kamar. Yang satu kamarnya itu dijadiin ruang karaoke. Sempat kita kok kayak nyanyi-nyanyi karaokean. Ya sempat senang-senang lah gitu kan. Ya namanya kita lagi di luar kota kan mungkin sekalian kita ya udahlah refreshing lah kita apalagi udah perjalanan lumayan panjang kan sekitar 2 mingguan gitu kan, 2 minggu lebih kalau nggak salah. Kita nyanyi-nyanyi udah. Nah, saat malam-malam itu gua Budi Bejo pergi yang nemuin link itu si Fanny sempat nelpon gua. Lu kapan balik gitu? Ini udah mau balik karena kita keluar dari sore. Kita keluar dari sore. Nah, gua ditelepon, lu buruan balik, kata Fanny gitu. Lu buruan balik, ada apaan emang gitu. Udah lu buruan balik, tolongin gua. Kata si Fanny, ada apa? Gua nggak mau tahu, lu buruan balik sekarang, tolongin gua. Si Fanny lagi-lagi ngulang kata-kata itu kan. Ada apaan? Iya, ini juga mau balik gitu. Gua nggak tahu, ada suara ketawa kenceng banget. Padahal tapi di situ dia berdua kan? Dia berdua sama Nini. Dia berdua sama si Nini. Nah, dari situ gua matiin telepon dan gue chat-chatan sama si Fanny.
Jadi gue chat-chatan terus sama Fani, maksudnya biar Fani nggak panik kan. Jadi bentuk lantai atasnya itu, jadi kalau kita naik tangga, di sebelah kiri kamarnya ada 2 kamar, kamar pertama dan kamar yang satunya di sebelahnya, di ujungnya itu yang ruang karaoke, terus di depannya itu ada kayak spot gitu kan. Spot, di situ karpet, di situ biasa kita ngumpul dan di situ tempat gue tidur. Masalahnya di situ jendela gede banget, ada jendela gitu. Jendelanya tuh ngelilingin. Jadi jendelanya tuh bukan yang cuma satu jendela terus tembok gitu, enggak. Jadi jendela tuh ngelilingin. Jadi jendela, tembok, jendela lagi, tembok gitu. Nah, di hadapannya itu, jadi ada jendela terus ada pintu teras kecil buat keluar ke halaman. Nah, di sisi, berarti di seberangnya kamar, di jendela yang di seberang kamar, itu tuh kayak kebun gitu. Jadi kalau kita lihat dari atas tuh, sepanjang mata tuh kayak kebun semi hutan gitulah gitu. Nah, gue chat-chatan. Karena gue tanya, lu kenapa? Terus akhirnya dia menjelaskan lewat chat gitu. Gue dengar suara cewek, dia bilang Kunti gitu. Kunti, dia tuh muter-muterin rumah di atas. Jadi tuh kayak ketawa, tapi dia muter-muterin rumah gitu. Ya udah ini kita udah mau balik gitu kan. Terus ini gimana? Iya sini ini lagi ngusir, bahasa si Fani. Katanya ngusir. Kata bahasa si Fani dia lagi ngusir, lagi doa-doa apa gitu. Ya udah, kita bertiga menuju ke sana. Sampailah gue di sana. Terus langsung gue masuk, kita bertiga masuk ke lantai atas, dan lantai atas tuh gorden semua ditutup semua. Oh, emang udah ketutup apa ditutup? Ditutup semuanya. Oke. Biasanya itu malam-malam kita nggak pernah tutup, karena kan gue biasa di luar di situ ya. Gue biasa di situ dan itu tuh gue nggak pernah tutup gitu. Dan gue kalau malam tuh suka ngaji gitu, suka ngaji di situ gitu. Karena balik lagi ya, tadi gue bilang agama gue lagi bagus-bagusnya saat itu. Suka ngaji di situ, sholat terus ngaji di situ. Jadi posisinya saat itu gorden semua ketutup semua. Karena bukan tanpa alasan, bukan karena memang udah malam atau enggak, karena memang dia sengaja tutup karena suara itu. Dia ceritanya begitu. Nah, sampai kita di situ, akhirnya ngobrol, dia ngungkapin semua ketakutannya gitu kan. Terus si Nini sempat ya cerita-cerita gitu kan. Kita sama si Nini sempat cerita-cerita apa yang terjadi gitu kan. Katanya ada cewek ya suara entah kunti atau apalah gue sebutin. Kalau kita mungkin sebutnya kunti kali ya, karena kalau dia bilang kayak ketawa tapi ngelilingin rumah gitu kan. Dan ngelilinginnya tuh bukan di bawah tapi di atas. Ya, terbang gitu. Mungkin ya, cuma gua nggak tahu spesifiknya, dan dia juga tidak menjelaskan ada kunti terbang muter-muter, gua nggak itu. Cuma suaranya itu semacam mengelilingi rumah tapi di atas gitu. Jadi kan kedengaran ya suara dari bawah, dari apa atau dari atas tuh kedengaran lah gitu. Nah, udahlah akhirnya malam itu kelar. Gue mencoba untuk ngaji lagi malam itu. Udah sholat mau ngaji di situ. Udah kelar lah saat itu. Dan di hari besoknya lagi-lagi kita tuh makan tuh kita beli ya. Maksudnya bukan beli makanan, jadi beli bahan makanan, terus dimasak di situ karena dapur kan. Pokoknya sampai beberapa hari lah. Dan kegiatan kita tuh kayak gitu. Gua Budi Bejo tuh bolak-balik untuk nemuin link itu. Dan link itu tuh udah gue pegang kontaknya. Jadi udah chatan lah ibaratnya sama gue kan. Kapan bisa ketemuan, kapan bisa buat presentasi gitu. Ya udahlah. Akhirnya tiba satu malam lagi setelah gue dari luar ya, gue bertiga, gue Budi Bejo. Saat itu gue lah sebagai kambing hitam. Karena dianggapnya gue mencuri link. Oh, padahal kan emang dikasih kan? Ya, dianggapnya gue nikung dari belakang lah, kayak gitu. Jadi gue kayak mau menguasai link itu sendiri. Gitu. Nah, sampai akhirnya gue lagi jadi kambing hitam saat itu. Gue cuma duduk di depan. Di depan teras. Lantai 2? Enggak, di lantai bawah. Itu gue cuma duduk depan. Karena gue bilang,
gue salah apa Hmm. gitu loh. Sampai dia tuh mencoba untuk memusuhi gue salah apa gitu. Padahal gue udah mencoba yang terbaik gitu. Nah, gue lagi di depan, mereka bertiga keluar. Bejo, Nini, Fanny. Gue nggak tahu mereka kemana. Mereka keluar, di situ cuma ada gue sama Budi. Kalau nggak salah itu sekitar jam malam sih. Itu udah malam banget. Itu udah malam banget. Lewat, yang pasti lewat dari jam 12. Karena perasaan gue nggak tenang saat itu, gue mencoba untuk sholat malam. Budi tidur di kamar bawah. Budi tidur di kamar bawah. Karena itu gue biasanya tidur di situ juga bareng si Budi gitu. Kalau nggak di atas, di teras itu, di pelataran yang depan kamar itu, kalau nggak di kamar itu, karena kamar yang bawah. Karena kamar yang atas itu Fanny sama Nini. Gitu. Nah, si Budi di situ sempat ngobrol-ngobrol beberapa saat sama Budi, ngobrol ya udah. Terus Budi Budi tidur, gue ambil wudhu, gue mencoba untuk sholat malam biar tenang lah. Saat itu kan gue curhat juga sama si Budi gitu kan. Gue mencoba untuk sholat malam saat itu, dan posisi gue sholat itu di lantai 1 di depan pintu. Jadi posisi tangga itu ada di sebelah kiri gue. Gue sholat tadi situ. Nah, saat gue sholat malam, ini yang sampai sekarang gue nggak lupain adalah ketika rokaat kedua. Buat itu sholat tahajud, sholat malam. Meskipun gue belum tidur ya, gue saat itu gue mencoba untuk sholat malam. Tiba-tiba di rokaat kedua, gue lagi baca surat panjang. Lagi baca surat panjang lah. Maksudnya biar hatiku tenang gitu. Tiba-tiba gue nggak tahu itu suara apa. Itu kayak, lo tau gak sih peluru yang di Kota Tua, yang bulat-bulat, bulat itu kayak jatuh di atas atap. Bener-bener kenceng, yang sekenceng-kencengnya. Gue sampai di tengah bacaan gue bilang, gue kaget dan bilang astagfirullahaladzim. Di tengah bacaan gue bilang astagfirullahaladzim. Dan gue sempat nggak fokus, sempat lupa sama bacaan gue. Sampai akhirnya gue terus baca. Gue nggak tahu, suaranya cuma sekali tapi gede banget. Suaranya kayak batu itu, kayak peluru yang di Kota Tua itu, yang gede-gede itu kayak dijatuhin di atas atap. Gue nggak tahu. Dan beberapa saat setelah itu, di lantai 2, itu suara rame, orang lari mondar-mandir. Larinya bukan lari-lari ya, tapi lari. Jalan cepet. Enggak. Lari dan berantakin barang, kayak jatuh-jatuhin. Di situ tuh ada beberapa barang, kayak lampu, terus ada meja, ada apa. Itu tuh kayak dijatuhin semuanya tuh dari atas. Jadi di atas tuh gerbak. Itu di atas, di lantai 2, itu kayak semua barang itu kayak dijatuh-jatuhin, kayak terus inian apa? Gorden tuh serak. Tahu gak sih gorden kayak di kayak mainin buka tutup. Tapi buka tutupnya tuh bukan yang pelan srek, gue serak. Dan gue sempet nggak fokus sholatnya saat itu kan. Udah pokoknya akhirnya gue selesaiin sholat. Ingat banget gue selesaiin sholat, terus langsung lah gue masuk kamar. Gue langsung masuk kamar, nyamperin Budi, gue ikut tidur. Gue inget banget, gue langsung selimutan. Gue langsung di samping Budi itu, gue selimutan aja udah. Dan di saat gue nggak bisa tidur, ya selang berapa lama ya mungkin ya gue selimutan itu ya. Tapi gue nggak tidur ya, gue inget banget gue nggak tidur. Suara di atas berhenti, dan gak lama mobil mereka bertiga pulang. Mobil itu mereka bertiga pulang, si Fanny, Bejo, dan Nini. Mereka pulang, gue ngerasa lega dong. Waduh, ada itu. Si Budi tidur, nggak bisa dibangunin. Susah banget bangunin. Akhirnya gue keluar lah bertiga, nyamperin mereka. Gue keluar bertiga, gue nggak tahu kenapa. Udah, gue duduk aja, yang penting gue ngerasa aman aja. Ada, mereka pulang udah. Maksudnya udah nggak ada rasa takut lagi lah. Sebenarnya bukan takut ya, kayak gue ngerasa ini apa sih gitu. Maksudnya gue lagi sholat sampai diganggu gitu ya. Iya, gue nggak tahu ganggu atau nggak tahu apapun itu. Udah. Pokoknya selang besok paginya,
Besok paginya tuh gue langsung ke atas, ngecek di lantai 2, dan barang semua rapih dan tertata. Barang rapi dan semua tertata pada tempatnya, tidak ada yang bergeser. Karena gue ingat, saat itu masih ingat ya, namanya sering naik turun kan, posisi barang masih apa gitu. Barang tidak ada yang tergeser satupun gitu. Gue sempet cerita lah ke mereka gitu kan. Maksudnya ada barang, apa namanya, semalam gue denger suara ini di apa berantakin gitu semua. Gue nggak cerita yang suara gede itu, gue cuma cerita ada orang kayak lari-larian di sini kayak ngeberantakin kamar tapi nggak ada apa-apa bilang gitu. Terus gue dibilangnya, iya udah nggak apa-apa gitu doang, gue digituin doang. Itu yang bilang gak apa-apa itu siapa? Nini. Si Nini saat itu dia bilang, ya udah nggak apa-apa, gue tahu kok. Gitu. Oke. Jadi dia tahu dong kejadian yang malam itu. Kejadian malam itu dia tahu. Jadi apa si kita sebenarnya bukan cuma sini doang gitu, karena udah beberapa kejadian ganjil sampai akhirnya kita ya udah kayak malumin gitu loh. Kayak beberapa, cuma ekstrimnya yang gue rasain sendiri itu saat itu pertama kalinya. Hal ekstrim yang gue rasain sendiri itu saat itu. Gue saat itu nggak mikir itu ada pertanda apa, gue nggak mikir sama sekali itu ada pertanda apa, itu kejadian apa, itu apa ada maksud apa, gue nggak mikir. Gue mungkin itu gangguan kayak semacam, ya abis kita ke distract kemarin suara kunti ketawa, ya otomatis hal itu jadi kayak ya udah gitu loh. Jadi ya mungkin jin yang ada di sini gitu, atau mungkin kita bisa bilang jinnya si Fani gitu yang mengganggu Fani. Ya, jadi setiap kejadian tuh si Fani selalu selalu dihubung-hubungkan dengan si Fani inilah gitu kan. Oke. Pokoknya selang berapa lama lah kita di situ. Itu mungkin yang agak kejadian yang paling gue inget. Mungkin ada beberapa kejadian lagi yang gue lupa. Cuma nanti ketika gue cerita ada yang skip, pasti gue back lagi. Lepas kita dari situ. Pokoknya di situ kalau nggak salah kita sekitar 1 atau 2 minggu lagi lah gitu di rumah itu. Gitu. Sempet sampai ada teguran dari tetangga depan rumah. Dari tetangga depan rumah itu gue lagi di depan habis beli rokok gitu. Mas, gue lupa tegurannya gimana, cuma intinya kok rumah itu ada apa sih, kok berisik gitu. Tapi nggak pernah seberisik itu kan? Enggak, kita selama di situ nggak pernah yang berisik teriak-teriak apa, enggak yang begitu gitu selama di situ. Nah, apa sih kok sering berisik gitu? Ya gue jelasin. Ya karena gue mikirnya kita udah mungkin ya karena husnuzonnya mungkin kita yang berisik gitu ya. Ya bu, kita lagi ngumpul tapi kita sebentar lagi kok udah mau pergi gitu. Kemarin memang ada acara gini lah. Udahlah, lepas kita akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi lagi. Masih di Jawa Barat tapi makin ke arah Jawa Barat lagi gitu. Bukan ke tengah ya, tapi makin ke barat lagi. Kita ke sebuah daerah namanya